ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa tidak mungkin yang menciptakan perkara baru ini perkara baru juga, sama-sama baru? Lo gak bisa. Perkara baru memang terbukti gak mampu menciptakan perkara baru. Berarti kalau begitu, kita ini kan barang baru. Kita ini kalau membuat sesuatu bukan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Makanya sifat Allah, sifat Tuhan itu diantara sifat wajib Tuhan itu al-khaliqiyah. Sesuatu itu dikatakan Tuhan kalau bisa menciptakan. Berhala-berhala semuanya ternyata gak bisa menciptakan apa-apa, berarti bukan Tuhan. Nah, perkara baru memang gak bisa menciptakan perkara baru. Kita di rumah bikin kue, itu bendanya bukan dari tidak ada. Paling kita beli beras, ya, kemudian beli rempah, beli apa, bendanya sudah ada. Nah, berarti perkara baru gak mampu menciptakan perkara baru. Orang tua punya anak itu bukan menciptakan, itu aktivitas namanya. Mengapa? Dia gak tahu anaknya jadi apa enggak itu. Kadang-kadang ada orang, loh kok punya anak, gak tahu Pak Ustaz, gak niat ini. Memangnya perlu tahu itu orang punya anak itu. Kadang-kadang orang ingin punya anak, gak punya anak. Ada tetangga yang ustaz kawin dapat gadis, karena gak punya anak cerai. Akhirnya yang istrinya ini menikah lagi, ustaznya menikah lagi dapat gadis lagi. Yang istrinya punya anak, lalu ustaz ini dapat gadis lagi, gak punya anak lagi. Akhirnya lama-lama cerai. Akhirnya istrinya ini menikah lagi punya anak, lalu ustaznya ini dapat gadis lagi punya anak. Ketika ditanya, kok beda? Dulu punya, tak tahu. Artinya memang takdir. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, afara'aitum ma tumnun, a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahukah kamu air mani yang kamu pancarkan pada rahim istri, apa kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Hanya Allah yang menciptakan. Kadang-kadang orang ingin punya anak perempuan, laki-laki semua. Kadang-kadang ingin punya anak laki-laki, sampai kawin lagi perempuan lagi anaknya. Artinya apa? Ya memang perkara baru ini bukan hanya gak mampu menciptakan perkara baru, dan gak bisa mengatur perkara baru yang akan keluar dari dia yang diciptakan oleh Allah. Walaupun kata teori di dalam kita, dalam ilmu kedokteran, kalau anaknya ingin laki-laki, arahkan ke sebelah kanan. Kalau ingin perempuan, arahkan ke sebelah kiri. Katanya begitu secara teori. Karena laki-laki biasanya akan sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Karena rahim itu kan ada cabangnya. Yang sebelah kanan itu keluar dari sebelah kanan, yang laki-laki keluar kanan, yang perempuan sebelah kiri. Tapi teori ini kalau orang itu anaknya bukan perempuan, yang sebelah kanan gak berfungsi, lari ke kiri. Makanya USG alami dulu, USG alami yang diajarkan ustaz-ustaz ketika di pondok. Kalau punya istri hamil, ingin tahu laki apa perempuan, suruh panggil dari belakang waktu berjalan. Kalau noleh ke kanan, anaknya laki-laki. Menoleh ke kiri, anaknya perempuan. Itu USG alami. Dan dulu ada guru ya di pondok cerita, pas pulangan dari pondok ada tante saya itu hamil, saya panggil dari belakang, tante menoleh ke kanan, saya bilang, loh anaknya laki-laki loh gitu. Akhirnya marah-marah karena masih dianggap anak-anak. Habis itu saya pulang lagi dari pondok, iya nak, adiknya laki-laki kemarin. Saya hampir dikira wali. Karena itu sebenarnya USG alami ya, orang-orang dulu masih. Nah, tapi orang ini gak bisa mengendalikan mana laki-laki, mana perempuan. Artinya memang khaliqiyah, penciptaan itu memang hanya Allah, gak bisa yang lain.
Nah, ini artinya apa? Memikirkan seperti ini itu dapat menambah keimanan. Dan ini memang anak-anak kita ya, kalau punya murid, punya apa, itu perlu ditanamkan seperti ini. Mengapa? Karena upaya-upaya dari orang Librang, dari orang apa, dan macam-macam ini terus menerus agar orang itu tidak percaya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, atau agar orang ini ragu-ragu tentang adanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang masih apa namanya ya, ini di dalam koridor Islam. Kemudian juga yang juga perlu diperhatikan, ini faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga sangat merusak terhadap ajaran Islam. Saya kemarin jalan-jalan safari dakwah Aswajan di Malaysia selama 11 hari. Orang-orang nanya, jadi kalau dulu ya orang-orang kalau dulu kita ini ulama-ulama dulu berusaha memantapkan orang kafir bahwa Islam itu benar. Sekarang ini kadang kita berusaha memantapkan orang Islam bahwa Islam itu benar. Nah, kemudian kalau dulu kita ini berusaha memantapkan orang-orang di luar Ahlus Sunnah bahwa Ahlus Sunnah benar. Sekarang ini enggak. Kita ini diminta ya ustaz-ustaz untuk memantapkan orang-orang Ahlus Sunnah sendiri bahwa Ahlus Sunnah benar. Artinya apa? Ini memang ilmu itu zaman semakin akhir itu kan memang di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Watan usul uqul," kecerdasan itu berkurang. Kecerdasan itu memang berkurang. Kecerdasan orang sekarang kalah dengan kecerdasan orang-orang dulu ya, anak-anak walaupun pondok ramai. Tapi santri-santri sekarang itu beda dengan kecerdasan santri-santri dulu. Saya bandingkan ketika awal-awal pondok di pondok itu, kalau Basul Masail itu dulu senior-senior saya, kalau ada jawaban lalu baca takbir dari kitab-kitab, itu baru dibaca ujungnya, banyak yang tahu, gak masuk itu, gak masuk. Paham kalau takbir itu gak masuk. Lama-lama sudah dibaca sampai selesai, karena yang bantah masuk apa enggak ini. Itu pada masanya di pondok. Entah ke depan ini kira-kira bagaimana. Nah, sekarang ini dituntut untuk menjelaskan, ini yang menuntut Ahlus Sunnah sendiri, bahwa ajaran Ahlus Sunnah itu benar di kalangan Ahlus Sunnah sendiri, dan bahwa ajaran di luar Ahlus Sunnah salah. Mengapa? Saking yang Ahlus Sunnah juga nggak tahu sekarang. Dan sekarang ini kan aneh ya, kadang-kadang orang-orang sekarang ini mungkin karena hasil penelitian atau hasil apa sangat bangga, seakan-akan mengalahkan ilmunya ulama Islam. Padahal enggak. Saya ini pernah ya, kemarin bulan Syawal itu undangan haul reuni haul syekh yang kira-kira hidup 200 tahun lalu, syekh kiai lah. Ketika dibaca biografinya, ternyata kitab yang diajarkan oleh gurunya itu kitab-kitab yang sekarang gak ada pondok yang mengajarkan. Baca kitab apa? Diajarkan kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini Imam Rafi'i kitab asalnya Minhajul Talibin. Minhajul Talibin diringkas menjadi kitab Manhajul Tulab. Sekarang itu pondok-pondok rata-rata Manhajul Tulab. Minhajul Talibin gak semuanya baca, apalagi kitab Muharrar. Saya mikir loh, ulama dulu ini murid-muridnya, kitab yang diajarkan pada muridnya lebih tinggi dari ulama-ulama sekarang. Kadang-kadang orang sekarang ini merasa hebat, padahal kita baca biografi mereka itu malu sebenarnya. Dianggap ulama, dianggap ustaz. Kadang-kadang sampai di satu daerah tangan dicium bolak-balik orang. Padahal dibandingkan orang-orang dulu kita ada apa-apanya. Nah, mengapa? Karena akal ini kurang. Kecerdasan ini memang semakin berkurang, apalagi sekarang dijejali dengan tontonan ya, TV apa segala macam, itu kan sangat mengurangi terhadap kecerdasan generasi sekarang. Makanya walaupun ustaz, walaupun apa, mungkin juga jangan sering-sering lihat itu. Mengapa? Agar ya walaupun muridnya kurang, ustaznya agak kurang cerdasnya. Karena berpengaruh juga.
Nah, salah satu kemarin yang ditanya oleh orang, Pak Kiai, apa benar Wahabi ini sesat? Dan karena memang nggak sesat, ulama-ulama kita dari dulu bilang sesat gimana? Dan kesesatan orang di luar Ahlus Sunnah, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah itu biasanya memang akidahnya itu hukum di nususil Quran, menolak terhadap nas-nas Al-Quran secara tidak langsung, walaupun kita agak menggagalkan mereka. Kadang-kadang ya takzibun li nususil Quran. Karena mengapa begitu misalnya Wahabi? Nah, sekarang ini memang ajaran-ajaran apapun itu kalimat-kalimatnya memang propagandanya luar biasa. Pakai kalimat-kalimat yang memang punya daya tarik, semboyan. Jadi kalau kata Sayyidina Ali dulu ketika orang-orang Khawarij la hukma illa lillah, kata Sayyidina Ali apa? Cuma beliau yang penting kalimat haqqin urida biha batil. Ini kalimatnya benar, cuma muatan maknanya itu batil. Muatan maknanya. Sekarang ini kalimat-kalimat benar, tapi muatan-muatan maknanya yang batil itu banyak. Dan para asatid ini harus tahu sebelum bentuk seperti itu. Karena kalau enggak, jamaah atau umat ini terseret pada mereka. Contoh ya, Wahabi ini karena tauhid rububiyah. Ya, kalimat seperti ini salahnya apa? Tauhid rububiyah itu Allah Maha Esa dalam rububiyah. Yang memang Allah Maha Esa memang. Rububiyah itu artinya ya Allah itu sebagai Rabb. Mungkin Rabb itu artinya Allah Maha menciptakan, Allah Maha mengatur, Allah Maha memiliki. Salah, enggak salah. Cuma muatannya keliru. Mengapa? Karena di balik tauhid rububiyah ini, kata Wahabi tauhid rububiyah, bahwa Wahabi ini bilang orang-orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah. Ini yang salah. Dan itu ada di kitab-kitab Wahabi. Kalau pendiri Wahabi ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang disebut Qur'an Syaitan. Kalau syaitan ini kan muncul dari Najd. Di dalam kitabnya Kasyfus Syubhat ya, halaman 16 ada pernyataan i'lam anna syirkal awwalin ka Abi Jahal wa Abi Lahab akhaffu min syirki ahli zamani minal muslimin. Kamu harus tahu syiriknya orang-orang dulu seperti Abi Jahal dan Abi Lahab lebih ringan daripada syiriknya orang sekarang. Jadi kalau Abu Jahal dan Abu Lahab itu musyrik, kita ini kata Wahabi lebih berat musyrik. Enggak parah. Ini yang dulu, yang sekarang Wahabi yang sekarang lebih parah lagi komentarnya. Ada muridnya Syekh bin Baz ya, Muhammad bin Ahmad Bashmil, menulis kitab berjudul Kaifa Nafhamu Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid. Nah, halaman 16 ada bab Tauhid Abi Jahal wa Abi Lahab. I'tiqad bahwa Abi Jahal dan Abi Lahab seorang yang bertauhid. Lalu dia mengatakan apa? Abu Jahal wa Abu Lahab wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fil rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan keduanya selalu beriman pada Allah. Bayangkan, selalu beriman. Karena ka'nah ini kalau gabung dengan fi'il mudhari itu berarti dalam ilmu balaghah istimrar tajaddudi, terus menerus selalu beriman pada Allah dan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Apa rububiyah? Khaliqan, Allah Maha Pencipta, wa raziqan, pemberi rezeki, muhyiyat, menghidupkan, memumita, mematikan, dharar, mendatangkan bahaya, wa nafi'an, mendatangkan manfaat, wa la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'an. Mereka tak syirik sedikit pun dalam hal ini. Artinya apa? Kata orang-orang Wahabi, orang musyrik itu tidak syirik bahwa Allah memberi rezekinya. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Mengapa? Jadi kita Al-Quran dalam surat Yasin, ya, di dalam surat Yasin kan jelas sekali. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Orang-orang musyrik menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan yang disembah
Mengapa? Karena mereka mengharapkan pertolongan dari berhala-berhala. Artinya orang musyrik ini gak bertauhid rububiyah, tapi syirik rububiyah. Syirik rububiyah. Artinya orang musyrik ini mengharapkan pertolongan, mengharapkan rezeki, mengharapkan bantuan. Ini di dalam ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat lain banyak yang menjelaskan seperti itu di dalam kitab-kitab tafsir. Cuma kan belakangan karena orang Ahlus Sunnah itu sudah lama meninggalkan kitab-kitab tafsir, yang dibaca cuma tafsir-tafsir mukhtasarat ditatakan Wahabi oleh Allah. Biar orang-orang ini bangkit belajar kitab-kitab tafsir. Dan ini bahaya. Makanya orang yang berkeyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab ini bertauhid rububiyah. Ini kan perlu dimansusil Quran, bertentangan dengan Al-Quran. Takdzibul Quran, mendustakan Al-Quran. Dan di dalam hadis-hadis, kemudian di dalam sirah nabawiyah itu dasar-dasarnya ada. Nah, sekarang ini memang perlu disampaikan kepada masyarakat seperti itu. Karena mereka ini terus tauhid rububiyah. Dan ini anehnya ya, tidak tahu yang sekarang ya. Walaupun kita ini menolak tauhid rububiyah dari dulu, dan menteri agamanya selalu dari NU, kurikulum dari Kemenak selalu ada tauhid rububiyah. Ya tak tahu, entah apakah yang bikin kurikulum itu dikasih fulus itu kira-kira. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Artinya memang pada masa sekarang ini ya, umat Islam, generasi kita ini tantangannya komplit. Tantangan ya dari orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Kemudian tantangan dari orang-orang yang berusaha membelokkan tauhid yang sahih menjadi tauhid yang tidak benar. Dan kemudian juga ya tantangan dari orang-orang yang Ahlus Sunnah sendiri yang terpengaruh dengan liberalisme populisme. Ini tantangan juga, ini merusak terhadap akidah. Makanya termasuk afdhalul a'mal pada masa sekarang adalah inqadhun nas minal kufri, menyelamatkan manusia dari kekufuran. Walaupun kita agak menganggap Wahabi itu kafir, enggak. Mengapa? Karena mereka beriktikad begitu karena syubhat, karena enggak tahu. Cuma kalau Wahabi sudah diberitahu, kamu jangan ngotot. Abu Jahal, Abu Lahab itu bertauhid rububiyah. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab itu memang syirik rububiyah. Dan yang bilang ini Al-Quran. Karena Abu Jahal, Abu Lahab syirik rububiyah. Kalau masih ngotot begitu berarti ini kufur. Makanya sadar dari dulu ya, sebelum di dalam hadis ya, sabda Rasulullah SAW ketika menggambarkan orang-orang Wahabi di akhir zaman ya. Ada hadis innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Quran. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu laki-laki yang baca Quran. Artinya Qurannya luar biasa. Semua orang baca Quran. Cuma Wahabi ini kalau baca Quran memang luar biasa. Di sini tadi baca Quran itu dibandingkan bacanya Wahabi ya kalah yang baca di sini tadi. Hatta idza ru'iyat bahjatu 'alaihi, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Wasara lid'anil Islam, mengapa indah, suaranya merdu, bacanya fasih luar biasa. Wasara lid'anil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Mungkin bangun masjid, mengajar Al-Quran, khutbah, mengajak orang bertaubat. Setelah begitu ghayyarahu ila masyaallah, dia merubah Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Maka maksudnya merubah, yang tak syirik dia syirikkan, yang kafir dia bilang beriman, yang beriman dia bilang kafir, yang kafir dia akan dirubah. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri, dia melepaskan dirinya dari Al-Quran dan dia lempar Al-Quran jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf, lalu dia serang tetangganya dengan pedang, dibunuh seperti ISIS ya, seperti orang-orang Wahabi yang berkembang di Indonesia dulu, bom segala macam. Kemudian warmahu bisyirki, mengapa tetangganya diserang, dibunuh? Karena dituduh syirik. Kemudian sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki ar-rami abil bal. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak divonis syirik? Yang menuduh apa yang dituduh? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-rami aula bisyirki. Justru yang menuduh syirik lebih berhak dianggap syirik. Mengapa lebih berhak dianggap syirik? Karena akidahnya bertentangan dengan Al-Quran, sangat bertentangan. Ya memang
kalimat-kalimatnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang enggak kagum kembali pada Al-Quran dan Sunnah? Kalimat-kalimat seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalimat haqqin urida biha batil. Karenanya memang kajian-kajian tauhid ini sangat penting ya, kajian-kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat penting. Dan kita ini Alhamdulillah Habibullah Ahmad bin Saleh dalam menyampaikan tauhid ini sangat masuk, sangat mantap. Mudah-mudahan beliau panjang umur ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.